masalahnya vaksin tidak menangkal kebodohan, jadi ayo dibantu. Terus ini Bodoh ngeyel gitu yang itu dia Pak. Dan maksud gua tuh yang jadi masalah misalnya kita udah divaksin, kita divaksin untuk menghadapi specifically tipe virus A. Oke. Tapi karena dia nih tidak divaksin, mutasi jadi virus Z Dan nyerang kita. menyerang kita kan juga udah melakukan segala macam, udah nggak bisa. Ya. Gila kan, maksud gua kayak makanya kan ada di presiden mana gitu yang kalau menolak dikasih suntik babi. Itu solusinya bro. Itu bro solusinya bro. Jadi kalau nolak, Anda nggak vaksin nggak apa-apa, tapi kalau Anda nolak, Saya kasih vaksin babi. saya vaksin babi. Atau saya suruh nyoblos tahok ya kan. Karena kemungkinan satu irisan mungkin ya. Karena yang mungkin yang menolak itu Ya mungkin bisa agak juga enggak. takut dengan hal begitu. Betul. Masa nyoblos Pak Ahok jadi ancaman. Karena kan bagi kalangan tertentu, Betul. memilih pemimpin yang berbeda itu betul. sangat anti banget. Betul. Ya udah, Anda mau vaksin, Iya. apa nyoblos? Nah makanya menurut gue ya pilih kasih dalam konteks percovidan apalagi rumah sakit sekarang kita harus menentukan. Ya. Ya semua orang bisa berubah sih, gue yakin dari bodoh bisa jadi pinter. Dan kita juga nggak bakal bisa jadi kayak sekarang kalau nggak dikasih kesempatan kedua. Ya. Tapi kalau ini konteks ini ada orang jelas-jelas nih udah ngeyel 5 kali batasnya dan terus dia kena covid karena itu harus dipertimbangkan sih dikasih Oh, oksigen iya. atau enggak kalau buat gue. Kan beberapa kali kemarin kalau nggak salah ada klaster orang COVID gara-gara nikah. Ya, Kan udah jelas itu maksudnya nggak boleh berkumpul. nanti vaksinnya isi rendang Bu, ya. Atau rendangnya efisi vaksin bisa. Jadi menurutku rumah sakit mulai sekarang harus wawancara aja gitu. Kenapa bisa terjadi? Ya misalnya Anda COVID, Iya. kenapa dulu? Iya, Saya dari liburan. iya, Memang nggak apa-apa Anda masuk rumah sakit, iya. tapi di pantai rumah sakit Anda. Mau nggak? Betul. Nggak ada atap. Terus gini juga yang agak tanda kutip menyebalkan ya isinya Iya. kalau rumah sakit terutama yang oksigen itu yang make itu orang-orang yang penghayat konspirasi. Sedih nggak? Maksud gua kayak dia yang dulu apa Dia nggak percaya vaksin, nggak terlalu bahaya tuh dia begitu kena takut mati juga bang. takut mati dan pakai oksigen. Pakai oksigen Yang yang sebenarnya- harusnya bisa dipakai orang yang lebih. Yang kenanya karena bukan salah dia gitu. Iya. Ya gila banget sih. Dan makanya menurut gua ini adalah satu permainan yang kita harus satu suara untuk menang. Benar. Jadi kita caranya gimana satu suara, jangan berantem, jangan nyinyir-nyinyiran, Ya. saling jaga perasaan sesama. Benar. Dan aparatur negara juga dalam mendisiplin tanda kutip saudara-saudara kita yang tidak punya pilihan. Ya. Jangan disemprot Pak, tolonglah. Itu kan begitu. Apa? Kenapa? Ini kan bukan Ninja Warrior Pak. Bukan unjuk rasa. Dan diangkut-angkutin, dijatuh-jatuh. Itu juga dagingnya, mohon maaf saya nggak ngerti kenapa dagingnya. Ya. Anda boleh angkut, tapi jangan daging dong. Kursi make sense deh. Kursi make sense. Make sense. Masalah kan daging itu kalau nggak dijual bisa buat makan dia gitu. Betul. Kan larangannya itu adalah larangan tidak boleh buka, tidak boleh dine in. Betul. Bukan larangan mempunyai daging dong. Betul. Dan teman-teman yang sudah melakukan di rumah saja Ya. tidak perlu ngepost hal yang memprovokasi. Dalam konteks misalnya, percuma nih, gue udah di rumah aja orang-orang pada keluar. Gak boleh gitu juga. Maksud gue kan kayak Iya, belum iya. tentu loh mereka keluar karena pengen keluar. Kecuali anak-anak muda nongkrong sih menurut gue disuntik covid aja sekalian. Ya maksudku kalau kita mau pilih kasih ya, Iya. ya tadi kalau Anda diwawancara, kenapa Anda kena COVID? Ya, Gara-gara main skateboard. ya. Nah itu jangan Ke langsung. rumah sakitnya naik skateboard. Enggak, maksudnya jangan langsung dikasih. Iya, prioritas lah. Iya, jangan langsung dikasih kamar. Iya. Jangan langsung dikasih oksigen, jangan. Iya. Di waiting list aja dulu. Gitu. Betul. Kita wawancara di track dulu. Anda dari mana? Dari liburan, nongkrong ini, dari nikahan orang. Ya. Itu di waiting list. Kita dahulukan orang-orang yang, karena kasihan ternyata ada orang-orang yang udah di rumah, udah ini masih kena COVID. Ternyata mungkin gara-gara pas dia ke supermarket Betul. atau gimana itu. Betul. Kasihan. Dan satu lagi yang terakhir nih menurut gue juga yang harus kita sosialisasikan adalah misalnya nanti rumah sakit penuh, terus sampai ada yang tidur di lantai apa, terus Ya. pelayanannya nggak bagus nih,
ya itu bagian dari itu dia. Bukan karena pelayanan yang gak bagus, udah kewalahan, udah gak ada nurut semua. Itu dia, itu yang disampaikan kakakku. Maksudnya di Surabaya tuh mungkin orang gampang aja, wah ini nakesnya nggak siap. Waduh, memang tidak siap menghadapi orang-orang seperti Anda, Pak. Tidak siap begitu, maksudnya dokter di Indonesia, bahkan di luar negeri juga kewalahan nih kalau nggak salah Jogja. Nggak di Indonesia doang. Agak ironis di mana di Euro sekarang nanti Inggris lawan Italia, mereka sudah bisa datang ke stadion. Di Wuhan aja udah bisa pesta, udah bisa party karena nggak ada orang nikahan, tidak ada lurah joget, tidak ada lurah joget di Wuhan, tidak ada lurah joget, tidak ada main skateboard, dan bahkan pedagangnya pun maksudnya tidak diangkut loh sama pemerintah Cina dagingnya loh. Tapi waktu itu lockdown udah selesai, tapi beres. Di sini sampai tank turun. Betul. Ini lucu nih, jadi waktu itu ini bangsat, ini emang Depok nih waipok memang. Jadi kan Lenteng Agung nih disekat Slim. Ini mau ke Jakarta, Lenteng Agung disekat, di videoin sama orang. Ini informasi jalan Lenteng Agung disekat, bagus. Kata-kata terakhirnya, silakan cari jalur alternatif. Ya itu mah ngasih info di situ disekat, cari lagi lewat yang lain, bangsat kayak ngasih tahu temen di depan ada razia. Nggak gitu dong, maksudnya jangan dianjurkan cari jalur alternatif. Tahu nggak kenapa di Depok? Kenapa? Di Lenteng Agung disekat tank loh, Spencer. Karena nggak tahu. Biar lurahnya nggak lewat. itu yang mau kesana yang habis joget. Ya gitu dia. Kalau warga Depok nih, tanda kutip, kok kami didiskriminasi, misalnya ada pikiran seperti itu, ya lurah ada. Jangan langsung berpikir ini adalah pilih kasih atau apa, enggak juga. Lurah joget, babi ngepet, lampu merah ada lagunya, coba. Ya wajar gitu pilih kalau Anda nggak boleh lewat. Tapi sekarang nggak boleh lewat semua. Di Surabaya itu di bundaran Warunya tuh di pintu masuk Surabaya ditutup. Nah, tapi sebelum closing nih saya ada penyampaian. Bapak Zurot itu betul? Bukan. Jadi aku sih dapat pesan dari kakakku bahwa kalau tolong disampaikan nih kalau kamu punya platform. Jadi di Surabaya itu ada kalau nggak salah solusinya adalah rumah sakit darurat. Oke. Kabarnya sudah siap rumah sakit daruratnya, tapi nggak tahu kenapa nggak segera dioperasikan. Karena katanya mungkin apa nakesnya atau alatnya gitu belum siap, dan bawahnya adalah solusinya itu cuy. Karena sekarang udah outbreak, orang udah kena semua. Sehari 20 ribuan. Ya, dan di Surabaya yang aku bilang tadi sampai orang mati di jalan, mati di rumahnya, bahkan orang nggak dapat oksigen. Salah satu selain progres adalah menambah rumah sakit tadi. Betul. Karena gini, makin banyak rumah sakitnya makin penuh. Ada juga kejadian orang kan isolasinya tuh di rumah sakit, bukan rumah sakit, di asrama haji. Itu antri berapa ratus orang gitu. Saking lama antri orang tadi itu sampai sembuh. Bangsat. Ya bukan bangsat, bagus. Nah, tapi itu kan kebangsatan terhadap keadaan yang menyebalkan. Iya makanya, ya untungnya dia sembuh. Nah, kasihan orang-orang yang lain yang skenario nya tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu. Maksudnya sudah nih, kasihan pasien COVID tuh bro. Iyalah. Apalagi sekali lagi ya, kita ngomongin yang kasihan tuh yang beneran dia nggak tahu tertular dari mana. Betul. Dia memang orang tua yang rentan. Betul. Dia kena COVID, diisolasi nggak dapat kamar, oksigen habis, meninggal dibilang CGI ya kan? Dibilang nggak lebih dari special effect Iron Man. Bukan itu bro, itu konspirasi terbrengsek. Gak lebih brengsek drone. Nah, yang terakhir juga kalau ini kata penutup dari gua, saya dan Tretan Muslim tidak pernah menghalang-halangi orang untuk berekspresi atau beropini. Kebebasan berekspresi silakan. Tapi tolonglah paling tidak pendengar kita yang bisa kita kontrol aja ya. Gunakanlah akal sehat saat ada sebuah hoax gitu. Hoax CGI. Kayak gini, gua dan Muslim tuh kadang lebih kaget terhadap hoax itu bukan hoaxnya itu sendiri. Kok bisanya itu? Kok bisa? Why? Itu jalan karena saking absurd hoax aja di kita. Anjir bener nih, jangan anjir. Jadi ada wali kota, Bapak. Jadi yang nih gua kritik nih statement beliau sebagai wali kota, bukan pribadinya ya. Jadi wali kota Depok mengatakan bahwa karena corona sudah naik, kita harus mengaji. Tidak ada yang salah dengan ngaji. Kata-kata terakhirnya bareng.
bareng. Memang agak susah dimarahin, agak susah bener ngajak ngaji. Betul. Nah sama sedikit ini nih, orang itu bro, di kemarin di video tuh orang saya siap perang kalau dihalangin ke masjid. Waduh, komen deh. Ini masalah yang udah kita sudah memprediksi ini dengan sketsa kita. Yang karena ya dulu ya, Iya. sketsa Madura ya. Iya. Jadi waktu itu Habib kan udah sering ceramah Iya, bahwa iya. ustadz juga banyak yang ceramah bahwa memang ya ini darurat gitu. Sholat di rumah nggak apa-apa. Jumatan itu juga kalau karena Habib waktu itu di Pemuda Tersebut bilang kalau karena ada halangan, salah satu halangannya itu adalah penyakit. Ya. Nggak apa-apa nggak Jumatan. Kan katanya yang aku tahu kalau nggak Jumatan 3 kali kafir. Iya. Ya Anda kalau sudah ada keterangan begitu, ya Iya. udah sholat di rumah aja, nggak apa-apa, nggak usah maksain gitu. Betul. Nggak akan tiba-tiba jadi coki Anda nih. Iya, atau tidak akan daripada Anda jadi CGI tadi. Yaudah kalau gitu sekali lagi pesan terakhir juga buat teman-teman yang liburan, Ya. ya ditahan dulu dan jangan diekspos lah. Iya, nikmatin kan fungsi liburan tuh me time. Benar. Apa orang ya ampun, iya bangsat emang orang Indonesia bangsat. Mau istirahat sosmed di pos, aku mau istirahat sosmed, goblok. Iya, tapi istirahat di rumah mewah kan. Mau liburan itu me time, udahlah. Kalau mau itu yang minimalis aja, jaga perasaan saudara-saudara kita yang baik. Oke, dan juga buat aparat kalau bisa Oh, iya. caranya jangan begitulah, jangan Siap-siap. denda. Iya, iya. Sekali lagi kalau tukang bubur ada denda 5 juta. Betul. Ya kan nanti Berapa dia mangkok yang harus dijual untuk mengganti denda? masalahnya dia nggak bisa jualan Pak. Dia nggak bisa jualan kena denda 5 juta. Itu harga gerobaknya loh 5 juta. Yang ada dia terlilit pinjol. Udah digerebek aparat, digerebek pinjol ya. Ya udah kalau Jaga gitu. kesehatan lah. Oke, dan teman-teman silakan usul tema musuh masyarakat selanjutnya. Ya. Dan usul kalau ada usulan ini enaknya gimana sekarang, misalnya kalian usul harusnya tambah rumah sakit darurat, harusnya ini siapa tahu dari pendengar musuh masyarakat ini ada yang bagus usulnya kan. Betul, betul. Dan didengar Ya, kita bisa mencegah orang-orang banyak, betul. makin banyak menjadi CGI tadi. Dan buat teman-teman kita yang lagi mungkin isolasi mandiri, Ya, semangat. semangat. Karena kalau isolasi mandiri berarti Anda masih dalam tahap pimpingan itu. Oh iya, ya, belum parah ya. Iya, dan Anda tolong tahu diri lah kalau lagi isolasi mandiri, jangan sengaja. Nginep di rumah orang. Dadah. Susah ngejelasin ya, Kristen. Dia Ada lah pokoknya. Ada. Toko itu ya kan. Tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh besar di agama mana? Karena kalau kita dan muslim itu sepakat kadang orang tua tuh sebesar apapun kita mencintai mereka akan ada hal-hal tertentu yang pasti kita nggak akan satu frekuensi. Ya. Berarti lu nggak, bagaimana pendapat lu soal restu ibu itu adalah yang utama? Biasa-biasa aja. Gue sih nggak terlalu percaya gitu. Nggak percaya? Lu tidak percaya bahwa lu sukses sekarang karena ibu lu merestui? Karena tidak. Kalau gue lebih percaya karena orang tua gue memberikan ruang kepada gue untuk mendefinisikan itu. Tapi apakah itu definisi restu? Belum tentu. Berarti lu tidak yakin kepada apa perasaan orang tua lu sendiri terhadap lu? Iya memang. Tapi gue yakin mereka sayang, tapi sayang dengan cara yang agak berbeda. Jadi akhirnya sekarang tuh gue mencoba reconcile dan oh ya udah memang sayangnya orang tua saya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi udah nggak ada perdebatan lagi, cuma diiyain aja. Sifat lu yang seperti ini datangnya dari mana? Saya juga bingung. Masalah adik-adiknya enggak. Iya, maksudnya kenapa? Saja gitu. Karena mungkin gimana ya kakek? Mungkin Mungkin itu nggak ada contoh. Kalau adik-adik itu kan
kita juga pada ujung-ujungnya juga harus menjalani hidup kita sendiri dengan cara kita sendiri. Dan kadang dalam beberapa kasus oknum-oknum orang tua nih suka menggunakan restu, menggunakan amanah sebagai tameng untuk menyetir kita sesuai dengan apa yang dia mau, padahal ini hidup kita. Dan memang kadang untuk tahu mana batasannya ini adalah tameng, mana batasannya ini adalah akal-akalan orang tua, tipis nih. Jadi buat gua tuh di keluarga tuh Game of Thrones. Jadi kita tuh saling berpolitik. Wah, ini gimana nih? Ini kalau ngirim makanan apa keluarga itu Game of Thrones, Cok. Tapi ya meskipun Cok ini terdengar kejam ke keluarganya, kadang-kadang penjelasan tuh bener gitu. Maksudnya kadang-kadang orang tua kan, kamu kuliah sini, apa? Durhaka kamu? Nah, langsung kartu as loh. cuma gitu. Coba menghindari. Iya. Coba ngobrol baik-baik. Iya. Tapi ya tetap nggak nurut juga. Ya kan? Makanya bercandaan anak-anak itu adalah kadang generasi tua itu lebih mudah ditunggu meninggal daripada berulang. Sudah tidak balas WhatsApp. Padahal meninggal. Nanti nambah lagi nih, penista agama dan anak durhaka. Tidak, saya menerima orang tua saya dengan segala perbedaan. Ya. Tapi memang tidak ada ke arah untuk kan tidak mungkin orang tua kita di akhir hayatnya bilang sepertinya Ahok nggak salah-salah banget. Nggak mungkin, akan ada hal-hal tertentu yang dia nggak akan berubah aja. Ya emang udah lah. Ya. Udah begitu. Jadi ya udah. Oh, maksudnya dari orang tua yang konservatif bisa membesarkan anak yang begitu liberal itu dari mana tuh? Kalau dibebasin di umur gua akhirnya yang memilih untuk kalau gua tetap ikut aturan orang tua yang gua kasih note ya, orang tua gua melakukan itu karena sayang, jadi gua paham, jadi nggak masalah, dan gua nggak dendam sampai sekarang. Kalau gua ngikutin ini, gua tidak akan pernah menikmati hidup gua sepenuhnya, dan akhirnya gua berkata ini hidup untuk orang tua atau untuk diri gua. Kalau orang tua kita umurnya 80 tahun, setelah itu meninggal, amit-amit, setelah itu meninggal, kita udah umur 50 tahun baru bebas. Nah kalian tahu kan, kita nggak bisa menikmati hidup maksudnya. Karena gua merasa hidup ini untuk diri gua sendiri. Selama gua tidak merugikan orang lain, selama gua tidak jadi perampok atau meledak di bank, rampok bank atau apapun itu, cuman perbedaan persepsi bagaimana cara menjalani hidup, gitu-gitu sih. Iya, yang lo ngomong, kenapa kamu begini? Oke siap, atau terus habis itu belajar dari Ernest. Udah stand up komedi, akhirnya tuh bikin komunitas. Habis bikin komunitas ada kompetisi di Jakarta. Habis itu ikutlah kompetisi di Jakarta, jebol. Wow. Apa sih ciri khas lo, Be? Kalau masing-masing stand up komedian ada ciri khasnya ya? Iya. Kalau lo apa? Biasa sih, baik. Enggak. Tahu gua malah mencabul, Be. Asli ketemu sama Desta, blok banget waktu itu acara apa dia jadi juri dia host. Percabulan berdua, Bukan cuma mancing dia yang lalu berdua udah. otak lu, Be. Tapi lu nikah ini masih rutin seks ya? Ini kan baru melahirkan. Iya, jadi stop dulu. Stop dulu lah. Pelariannya kemana, Be? Apanya melahirkan? Pelariannya kemana kalau kayak gitu? Kalau ya itu tadi lah, masa di cols. Biasanya kalau setiap komunitas atau nongkrong ada badutnya, lo kayaknya memang selalu itu ya, jadi kita Enggak, justru di tongkrongan aku lebih apa ya, excellent. Apa sih namanya? Silent. Elegan. Justru aku sebenarnya Terus kok bisa begitu? Apa yang men-trigger? Stand up? stand up kan kita kan nulis sebenarnya, bukan langsung maju langsung ngomong gitu kan. Ada nih, siapin dulu materi. Siapin dulu. Dari Ernest. Bukan dari Ernest cuma ngasih wadah doang gitu. Dia nggak bikinin materi. Iya, maaf. nggak. Maaf, sabar. Terus habis itu? Tapi asisten aku Ernest yang Jadi ditulis, baru besok sering lupa dong berarti dari kamu itu kadang-kadang. enggak, karena aku di antara semua stand up komedian tuh aku yang paling aneh kata orang stand up. Jago menghafal. Justru aku paling jelek hafalnya. Terus? Makanya aku kalau stand up itu gini kayak gini. Aku tuh stand up tuh ditulis kata per kata, nggak bisa. Kalau orang kan kalau Cocok gitu. sisa tadi malam. Sisa tadi malam.